Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Maharani dari kelas 3 DPG SD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram akan membahas perencanaan pendidikan dengan tema Perencanaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Judul yang saya ambil di sini yaitu Implementasi Pembelajaran Abad 21 untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Barat saat ini kurang baik karena kualitas pendidikannya itu sangat rendah. Jika dibandingkan kualitas pendidikan di NTB dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia, NTB berada di nomor 2 paling bawah, yang artinya bahwa kualitas pendidikan Nusa Tenggara Barat itu berada di urutan ke-33 sebelum Papua dengan kualitas pendidikan yang rendah. Salah satu untuk meminimalisir hal ini yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita lihat bahwa kita berada di abad 21, di mana abad 21 ini merupakan tonggak kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat. Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi yang mempengaruhi kehidupan kita dan berdampak dalam dunia pendidikan juga. Untuk itu, sangat penting untuk menyiapkan peserta didik yang dapat berdaya saing secara global serta dapat memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya untuk peserta didik yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mengapa saya mengatakan bahwa pembelajaran pada abad 21 ini dapat meningkatkan mutu pendidikan NTB dalam proses pembelajaran? Karena pada pembelajaran abad 21 ini siswa diajarkan 4 konsep dalam belajar, yaitu yang pertama ada creativity, di mana pada elemen ini siswa diajarkan untuk dapat berkreativitas, di mana siswa dengan kreativitasnya itu mampu untuk menciptakan ide-ide yang kreatif, dapat mengemukakan gagasannya, dapat membuat produk-produk yang bernilai, dan lain sebagainya. Karena diharapkan banyaknya siswa yang memiliki kreativitas yang tinggi guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua itu ada collaboration. Selain membentuk siswa yang kreatif, perlu juga untuk kita membentuk siswa yang dapat berkolaborasi atau dapat bekerja sama, di mana ketika kreativitas siswa yang satu dengan kreativitas siswa yang lain disatukan, maka itu akan menciptakan kreativitas yang tinggi. Maka dari itu, dalam pembelajaran abad 21 diajarkan kepada siswa untuk dapat bekerja sama dalam meningkatkan kreativitasnya, kemudian dapat melatih tanggung jawab, kemudian dapat melatih siswa untuk mengorganisir suatu kelompok, serta di masa yang akan datang maupun di masa sekarang kita tidak akan pernah terlepas dari kata kerjasama, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Tiga itu ada communication. Elemen komunikasi dapat melatih siswa untuk menguasai, mengatur, dan cakap dalam menjalin hubungan komunikasi yang baik antar sesama, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian pembelajaran abad 21 pada communication ini dapat membiasakan anak dalam berkomunikasi dengan baik, akan menciptakan anak yang pandai dalam memecahkan masalah, pandai dalam menciptakan suasana, pandai dalam memimpin, mengorganisir, dan mengemukakan ide-ide. Kemudian yang terakhir itu ada critical thinking dan problem solving. Critical thinking adalah hal yang paling penting karena dengan terbentuknya generasi muda yang cakap dalam berpikir kritis, akan dapat terciptanya ide-ide yang kreatif.
pandai dalam memahami sudut pandang orang lain, dapat memajukan kualitas pendidikan, menjadi siswa yang mandiri, dan meminimalkan angka kerendahan pengetahuan dan mampu menyikapi ilmu pengetahuan dengan kritis. Serta siswa itu bisa memecahkan atau menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu hal-hal di atas akan dapat terwujud dengan harus terpenuhinya beberapa hal sebagai berikut, sebagai pendukung dari 4 konsep di atas. Yang pertama itu adalah sarana dan prasarana atau fasilitas, di mana pada jenjang sekolah, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam mendukung berlangsungnya proses belajar, baik itu dari kelasnya, kualitas kelasnya, kemudian perpustakaan, buku-buku yang terbaru, kemudian LKS, modul, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada keprofesionalan guru. Pada masa ini banyak sekali sekolah yang kekurangan guru, khususnya sekolah yang berada di pelosok desa. Tidak meratanya sebaran guru atau kurangnya guru pelajaran yang menyebabkan guru tersebut mengajar bukan berdasarkan disiplin ilmu, melainkan guru itu mengajar double karena harus mengganti kekosongan jam pelajaran karena kekurangannya guru. Hal ini yang menyebabkan menguranginya fokus guru untuk melahirkan ide-ide yang kreatif dalam mengajar. Kemudian yang ketiga itu adalah kurikulum, di mana menyamakan standar dan perlakuan pembelajaran nasional tanpa menyamakan fasilitas sekolah sangat berdampak kepada proses belajar siswa. Jadi perlu dipertimbangkan kembali untuk hal-hal ini agar dapat mendukung 4 konsep di atas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam proses pembelajaran. Jadi itulah pembahasan dari saya. Kemudian kesimpulannya itu adalah rendahnya kualitas mutu pendidikan di Indonesia itu salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya proses pembelajaran di kelas, di mana proses pembelajaran itu masih bersifat monoton, satu arah, dan masih menggunakan metode ceramah. Untuk mengganti hal tersebut dapat dengan mengimplementasikan atau menerapkan proses pembelajaran abad 21 dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di mana konsep pembelajaran abad 21 ini didasari oleh 4C, yaitu creativity, collaboration, communication, dan critical thinking and problem solving, yang dimana menekankan kepada kemampuan siswa untuk dapat berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan dunia nyata, serta dapat menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi, serta cakap dalam bekerja sama dan berkolaborasi. Dengan menerapkan pembelajaran abad 21 ini, diharapkan mampu untuk menumbuh kembangkan aspek-aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik pada siswa. Namun, untuk melancarkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, perlu juga dalam pemberian dukungan dari pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian menyamaratakan pemerataan guru serta menyamaratakan pemerataan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata, penyampaian, kemudian kesalahan materi yang saya bahas, mohon dimaafkan serta silahkan untuk memberikan komentar. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Puan Maharani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.